Terus gimana cara lu ngebangun TikTok lu 2 tahun sampai 1,2 juta? Kalau seandainya ada konten day kayak gitu, terus lu bukan kerjaan atau konteksnya nggak dibayar, lu bakal dateng nggak? Kalau itu lu namanya, gue datang. Nilai dari rate lu itu ditentukan dari apa kalau lu nentuinnya? Apa? Iya, kalau gue sebenarnya ya dari angka followers juga, dari engagementnya juga, terus kayak dari cara kita ngebikin konten juga sih. Sepedenya lu aja sih mau pasang Sepedenya aja berapa. berarti ya? Lu yakin dengan angka lu segitu, lu mau, lu enggak gitu ya? Iya. Tapi jadi lu nggak ada patokan maksud gue, maksud dengan followers itu patokannya itu range-nya lu nggak ngambil dari situ? Enggak. Wow, berani juga ya Anda. Wah, berarti udah gede banget nih berarti ya. Kita Aduh, mau spill nggak ya? Aduh, aku masih newbie nih. Ya, kalau dia masih nawar, hayo gitu kalau gue mah. Kalau lu nawar bisa nggak, Pian? Yang jadi panutan gue, kalau cowok mungkin Gandhi Fernando, kalau cewek ini Priscilla Raintung ya. Kayak hampir tiap menit itu kita refresh gitu. Itu kan jadi kayak, Oh, ternyata bukan gue doang ya. sebenarnya itu jadi kayak mental, Malah naik 1000 aja gitu ya. itu jadi kayak mental illness juga gak sih? Bener, jadi kayak nggak bersenang-senang lagi jadinya. Kayak gue kadang suka mikir kayak, aduh apa gue sakit jiwa ya? Maksud gue kayak, masa tiap kali abis posting kayak tiap menit tuh gue kayak refresh. Iya. Udah naik belum ya? Hai, selamat datang di Mora Channel. Oke, balik lagi bareng gue Stephanie Mora. Hari ini balik lagi kedatangan bintang tamu baru lagi nih, TikToker yang udah melanglang buana kesana kemari. Aduh, takut banget. Dari mana ya gue import dia? Kalau tadi ada dari Manado, jauh Ya, banget. kalau ini dari Cirebon ya. Cirebon. Wah, mangganya enak tuh. Oh, itu Indramayu ya? Oh, salah. Cirebon udang ya, Oh, udah, spesialnya. Bener. Hari ini gue di samping gue ada. Alfian Sudibyo. Hai. Hai. Itu nama asli panggung apa nama apa nih, Vian? Sebenarnya nama asli gue tuh Muhammad Adam Wih, Alfian panjang ya. Sudibyo. Wow. Dan dari kecil tuh dipanggil Adam. Oh. Dulu tuh username Instagram gue namanya Alfian Sudibyo. Semenjak mulai TikTok gue ganti jadi Alfian. Oh sorry, dulu itu Adam Alfians. Oh, Adam tapi Alfians. gue ganti jadi Alfian Sudibyo ketika gue mulai TikTok. Oh gitu. Nah, ngomongin TikTok nih, gue pengen belajar sama Alfian juga. Sekarang dia udah hit followersnya 1, berapa juta, Pian? Masih 1,2. Wow, 1,2 juta. Kita mau tanya-tanya sama Alfian, dia sampai ke tahap itu prosesnya kayak gimana sih? Karena gue juga pengen belajar juga nih sama Alfian, sama penonton juga nih, Vian. Tapi sebelumnya thank you ya, udah datang jauh-jauh dari Cirebon ya. Iya, dari Cilandak sih sebenarnya. Sempet transit tadi dia. Transit dulu. Yes. Nah, Vian, gue pengen nanya nih, awalnya lu main di TikTok itu langsung review film atau apa? Enggak, dulu gue awalnya malah video-video nggak jelas gitu kan. Apa tuh yang gak jelasnya? Ada kayak mirror selfie gitu-gitulah. Terus akhirnya gue hapus kan. Terus adik gue bilang, coba deh bikin konten-konten TikTok. Awalnya gue emang nggak ngerti apa yang gue bakal bikin di TikTok itu kan. Sampai akhirnya gue nemu kayak ada nih video beberapa creator yang suka ngebahas kayak berita atau kayak movie storytelling gitu kan. Akhirnya gue coba bikin tapi berita. Oh gitu. Kayak breaking news gitu. Sebelum gue akhirnya memutuskan untuk pindah ke film. Oh gitu. Tapi emang sebelumnya lu suka nonton film? Makanya lu akhirnya suka banget. Film apa tuh yang lu suka? Lumayan sih, lumayan. Suara pastinya agak berisik ya, Pak ya? Nggak, biar kagak kosong-kosong amat kan. Kelihatan Oh ya, iya, ini taruh di bawah biar ada warnanya ya. Tiba-tiba muncul. Soalnya ada komen biasanya begitu. Ini aku nggak nih, Ini siapa? abang-abang siapa sih nih? Apa komen? Ini masih gini, sorry. Kalau kita Plastik. ada iklan. Nggak apa Mas. Thank you. Sip. Sampai mana tadi kita, Mas Alfian? Sampai Oh ya, lu suka nonton. Iya. Akhirnya lu bergeser ke film. Ketika lu inget nggak film apa pertama kali yang lu bawain reviewnya? gue tuh kebanyakan awalnya kan storytelling kan, jadi kayak mendongeng di TikTok gitu kan. Pada masa itu tuh emang lagi kayak trending gitu, kayak ngedongeng-dongeng gitu. Alur cerita ya? Iya, alur cerita. Bener. Movie recap. Oh iya benar. Sama berarti kayak Cila sama gue juga alur cerita ya. Berangkat dari alur cerita. Tapi akhirnya kesini kayaknya udah nggak alur cerita lagi ya, Fian? Udah enggak. Kenapa? Kayaknya masanya udah selesai ya. Mohon maaf nih. Gue rasa masanya itu nggak akan pernah selesai deh. Karena Nggak akan selesai. nggak akan pernah selesai. Penonton Ada. sebenarnya suka. Cuman kitanya yang bosen. Lu ngerasa bosen nggak sih? Bosen sih gue. Bosennya apanya? Nulisnya apa? Lu nulis apa nggak? Oh, enggak.
Enggak. Gue tuh jarang, Iya jadi kan? kayak nonton terus kayak yaudah apa yang ada di otak gue langsung gue keluarin. Oh gitu. Gue tuh bukan tipe yang gampang script writing gitu. Gitu ya? Kalau dipaksa nulis malah jadi susah. Nah, akhirnya lu itu hit ke followers berapa pada saat itu kalau lu ingat akhirnya lu bergeser ke film? Kayaknya dari berita itu kan awalnya tuh gue memberitakan kalau misalnya kalian ingat tuh ada kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam itu. Iya, Itu iya, kan waktu iya. itu banyak banget tuh beritanya. Nah, gue ikut memberitakan juga breaking newsnya. Sampai dari situ video pertama tuh kayak langsung naik-naik gitu kan. Ngangkat tuh. Terus sampai akhirnya 100K followers. Dan karena gue ngerasa gue capek kalau misalnya ngebawain breaking news terus, karena kan harus selalu update kan. Iya. Jadi kayak beritanya malam, kayak kalau bisa malam itu juga gue shoot Iya. kan. Sedangkan gue kayak orangnya moody terus. Iya, iya. Iya kayak udah capek banget ya kalau harus ngikutin ritme berita itu, akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke film. Kalau nggak salah pas followersnya 100.000 sih. Iya ya. Gue agak lupa sih. Lu udah berapa lama sih main di TikTok khususnya review film? Kalau dari awal berita aja ya, itu dari Maret 2021. Oh ya, cepet juga ya. Wah, lebih cepet Maret lagi nih. Alfian, berarti hitungannya lu 2 tahun hit 1,2 juta followers ya. Pas lagi awal pandemi ya. Apa pertengahan gitu? Pertengahan, awal-awal 2020 kan. Nah, terus lu udah mulai paham nggak apa yang penonton lu suka gitu? Sebenarnya kalau kayak gitu kan agak-agak gambling ya kalau di TikTok itu Iya. FYP-nya. Tapi karena gue biasa ngebahasnya fantasy, Fantasi. jadi kayak penonton gue tuh lebih nungguin kayak yang film-film fantasy gitu. Fantasy, supernatural gitu-gitu. Karena memang pada dasarnya lu menyodorkan mereka yang lu suka itu. Iya. Akhirnya penonton lu kebentuk dari apa yang lu suka itu ya. Iya. Tapi seiring berjalan waktu gue campur juga tuh mengikuti market yang ada ya, Iya. kayak horor. Gak bisa gitu. idealis 100% ya, Iya, say. nggak bisa idealis. Alright. Tapi tau nggak dulu gue pertama kali lihat lu itu di mana ya, inget gue ya? Oh, bukan ketemu langsung yang host Indosiar. TikTok, Oke. Indosiar. Tentunya kita menang ya saya, nggak menang banget sih. Ya Iya. lumayan lah. Dari situ gue lihat dulu. Tapi sebelum itu gue udah lihat lu sih. Iya kah? Oh, kalau pertama kali lihat muncul itu di YouTube kalau gue lihat lu. Oke. Bukan di TikTok. Baiklah. Nah, keduanya itu gue ngeliat yang di Indosiar. Kayaknya gue pernah lihat nih orang nih yang di YouTube. Gue Dengan nggak rambut notice. biru ya waktu itu gue. Ya? Rambut biru. Iya, udah biru rambutnya. Berani juga ya? Tampilin rambut birunya. Iya, iya. Nah, situ gue lihat lu tuh di situ. Tapi lu sebelumnya udah pernah lihat gue juga ya? Maksudnya Oh udah pernah. notice ya? Tapi Lewat di FYP gue. tapi gue nggak berani tahu negor lu awal. Padahal gue ngeliat lu juga tahu. Masih? Iya, karena kan pas gue ngeliat lu, aduh gimana ya? Kayaknya dia orangnya eksklusif banget dah. Kayak Gua judes gitu ya? Judes sih enggak, gue ngerasa malah lu lebih eksklusif. Karena mungkin gue ngeliat pertemanan lu kayaknya, wah pertemanannya beda nih Aduh. sama kita kaum rakyat Aduh. jelata. Takut banget. Ini tuh awalnya karena gue ngeliat lu tuh lebih eksklusif. Kalau beda sama Cila, kalau Cila pertama kali lu kenalin gue ke dia, wah ini menyenangkan nih orangnya. Nah kalau lu kayaknya awal banget itu, wah ini eksklusif banget, gue nggak enak negor lu duluan. Aduh. Sampai akhirnya lu malah negur gue duluan. Iya. Iya kan? Nah, di situ akhirnya lu ngikut ke TikTok, bergabung TikTok group itu udah lama. Berarti setelah lu langsung film langsung di hire. Nggak langsung. Gue inget banget waktu gue di hire di tim TikTok itu followers 181.000. Udah lama dong, cuy. Gue inget banget. Berarti hitungannya ketika lu udah film 100.000 kan awalnya. Nah, 181K baru langsung di hire. Mhm. Berarti tahun kedua ya, gila lu udah Yes, film. betul. Susahnya gimana sih, Vian? Susahnya. Iya, Dalam- soalnya kalau gue ngeliat lu bikin itu sekarang-sekarang ini ya, gue nggak ngeliat lu yang pertama kali, uploadannya 3 hari sekali, kok bisa ya gitu maksud gue. Apa karena lu sibuk kerja kah atau gimana? Enggak sih, lebih sibuk mengatur mood aja ya. Cancer banget ya, say. Cancerian banget. Cancerians. Tapi situasi lu masih kerja pada saat 2 tahun pertama itu? 1 tahun pertama gue masih kerja kantoran. Terus setelah itu gue memutuskan untuk cabut, resign, dan sekarang jadi full time. Full timer, content creator. Yes. Wow, berani juga ya. Saya banyak sekarang orang yang berani sekali ya. Tapi emang keberhasilan itu datang kepada orang-orang yang berani ngambil kesempatan sih, yang berani melangkah. Iya, khususnya. Karena waktu gue lihat dulu semua, gue agak minder tahu jujur. Masa sih? Iya. Aduh, apa sih yang diminderin?
Enggak, mindernya itu karena pertama kan gue baru terjun, ya kan gue baru masuk tahun pertama nih. Sedangkan teman-teman yang gue di screening sama girlfriend itu, gue aja nih jujur ya, siapa yang gak gue berani gue tegur? Yang kelihatannya menurut gue eksklusif, gue nggak berani negor gitu. Oke. Kayak siapa ya tadi gue bilang sama Cila, lupa gue. Nah, lu sendiri nih akhirnya udah mengenal penonton lu nih sekarang, udah tahu ke fantasi. Dan itu terus yang akan lu gali terus nih ke depannya. Kalau misalnya itu terus sih kayaknya enggak ya. Sekarang kayak apa yang lagi trending juga gue bahas sih. Ngikutin market juga. Di samping emang gue ngebahas apa film yang gue suka, tapi yang ngikutin apa yang banyak lagi diomongin orang sih. Iya bener, karena kan lumayan ya, kayak nggak nempel-nempel benang merahnya nyangkut ya. Nah, yang mau gue tanya nih, sama Alfian, lu kan gede nih di YouTube ya? Di YouTube gede, di TikTok gede, terus rata-rata di Instagram juga lumayan aktif, ya kan? Walaupun memang nggak sebesar YouTube atau IG ya, TikTok ya. Terus gimana cara lu ngebangun TikTok lu 2 tahun sampai 1,2 juta? Kalau gue tuh sebenarnya kayak gue tuh posting nggak gue jadwalin. Jadi bener-bener tergantung mood gue. Kalau gue lagi niat gue posting, kalau enggak ya enggak. Dan film atau series yang gue bahas tuh bener-bener yang gue suka. Kalau kadang ada nih beberapa yang udah gue tonton gitu ya, karena mungkin rekomendasi dari teman, film ini bagus nih, tapi pas gue tonton kok kayaknya gue nggak. B aja. Iya, B aja. Gue nggak suka. Akhirnya nggak gue bahas, walaupun filmnya udah gue tonton sampai selesai. Jadi apa yang gue posting itu udah pasti yang gue suka. Yang pasti lu suka. Kecuali mungkin memang lagi tren lagi ke situ, lu belum nonton, lu serempet-serempetin dikit pasti ada gitu. Apa memang bener-bener yang lu tonton aja? Yang gue tonton dan yang direkomendasiin temen itu biasanya gue tonton, tapi belum tentu gue posting. Belum Pokoknya tentu. kalau misalnya gue suka pasti gue posting. Kalau gue udah nonton dan gue nggak suka tuh nggak akan gue posting. Gitu. Tapi di algoritma TikTok lu itu di akun lu berpengaruh nggak sih? Lu jarang upload sama sering upload ke pertumbuhan followers lu? Kalau misalnya ke pertumbuhan followers, gue kan jarang merhatiin kayak jumlah followers gue udah berapa kan. Tapi kadang walaupun kita udah jarang update, terus kita posting sesuatu yang trending, tiba-tiba langsung boom gitu kan. Jadi kayak emang gambling aja sih. Berarti nggak berpengaruh ya? Nggak Sering ngaruh atau sih kalau enggaknya ya? menurut gue. Kalau menurut gue nggak ngaruh sih. Karena gue liat lu 3 hari sekali gila gitu. Alfian berani ya. Berani gitu aja 3 hari sekali kan. Kalau gue sih mindsetnya jangan sampai ada molor sampai 2 hari nih. Karena ntar malah jadi algoritmanya malah jadi goblok lagi, ntar ya kan harus disekolahin lagi, harus sering upload lagi. Di akun lu nggak berpengaruh tuh ya berarti? Baik lagi sih, gue juga sebenarnya nggak yang expert banget kan di bidang FYP ini. Yang berjalan di akun lu deh. Kalau yang berjalan di akun gue kayaknya nggak begitu ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Balik lagi panglimanya tetap isi kontennya. Iya benar. Berarti lu inget nggak waktu pertama kali lu dapet job review film atau gala premiere, screening, lu inget nggak? Ingat. Film apa itu? Kalau film ya, maksudnya kalau yang ada event gala premiernya itu Pengabdi Setan yang kedua. Itu tahun 2021 kan ya? Yang kedua, 2022? Kayaknya 2022 deh. 22 bulan ya? Januari deh kalau nggak salah. Awal tahun kemarin ya? Itu kah? Yes. Itu pertama kali lu dapet job? Bukan, pertama kali dapet job yang ada gala premiernya. Yang ada gala premiernya. Berarti yang sebelumnya review-review aja tapi nggak datang ke acara itu? Iya. Oke. Menarik juga ya, karena gua waktu itu awal-awalnya, ini lo mau nanya-nanya sambil gak apa-apa ya, kita bukan interview. Iya, Gue jadi promo diri gue sendiri, jadinya kalau nggak ditanya. Apa ya, sampai mati gue sampai lupa. Nah, gala premier. Kan gue juga ketemu lo langsung, bukan di gala premier ya, yang konten day ya. Iya, yang waktu sama Kathleen itu kan. Iya, sama Kathleen itu. Nah, gue tadi sempat tanya juga sama Cila, kalau seandainya ada konten day kayak gitu, terus lu bukan kerjaan atau konteksnya nggak dibayar, lu bakal dateng nggak? Kalau itu lu namanya, gue datang. Balik lagi ke cast atau filmnya ya? Iya. Apa ke castnya aja? Cast-nya sih. Lebih Pokoknya ke- kalau lu namanya, gue datang kok. Gitu ya. Kemarin lu namanya datang ke FAS ya, gue nggak dikabarin loh. Kalau kita bikin tuh sama lu namanya, kita nggak Mau dikabarin. Ntar next time kalau Next time. ada kesempatan kabarin ya. Siap. Berarti lu tergantung castnya ya? Iya. Wah, kenapa berbeda sekali dengan saya? Kalau lu kenapa? Enggak, kalau kata orang, perasaan lo ada di mana-mana ya, kesannya iya juga sih ya, tapi ya gimana, gue lagi ngebangun gitu ya kan. Apa aja gue sikat kayak lu di mana-mana, lu rajin banget sih kata Alfian gitu ya. Sebenarnya gue bukan rajin sih, ya gue lagi ngebangun aja sebenarnya gitu. Dan emang lu passion juga kan?
Suka aja sih, passion Suka. kayaknya bukan deh, gue belum. Gimana sih? Karena gue suka aja, tapi kalau bilang passion kayaknya nggak juga sih. Atau juga ketika gue pulang ya gue biasa aja gitu, maksudnya gue suka aja ketemu orang ngobrol ya kan, cekak-cekikik, cengengesan gitu ya, gue demen aja. Oke. Jadi gue ada teman baru, relasi baru, karena gue berpikirnya bukan ke case-nya, Tapi gue berpikirnya ke link yang gue bangun yang ada di situ. Akhirnya gue ketemu PH-PH ini, yang Oke. bagian PR-nya. Halo kak, jadi ketemu. Malah dari situ gue datang jobnya. Nanti kamu datang sini ya, gini-gini. Nanti rate kirim ke aku ya. Padahal ketika waktu gue datang itu gue sama sekali nggak dibayar. Tapi kesempatan itu datang ketika gue datang yang tidak berbayar. Oke. Nah, gue makanya ya gue juga banyak belajar dari laki gue tadi, balik lagi sih. Jadi fokus lu jangan kecuan dulu deh katanya, apalagi akun lu masih kecil, lebih baik lu perbesar relasi lu kayak gitu. Nah, ketika dari situ baru kesempatan gue pada datang, Pian. Tapi awalnya tuh sih gue datang dari DM kerjaan misalnya gitu ya. Ternyata dapat kerjaannya begini ya. Nah, makanya gue lihat konten-konten lu kan, oh jadi tuh mereka pekerjaannya tuh dari review film seperti ini ya. Nah, di tahap ke situ lu dapat job itu waktu langsung dari mulai konten film itu langsung dapat nggak lu? Iya. Langsung dapat. Wih. Berarti emang brand ngeliat tuh, wah ini lumayan cukup ini ya, engagementnya cukup tinggi ya pada saat itu. Lu ngerasa gitu nggak? Gue nggak tahu sih penilaian dari brand atau PH tuh terhadap akun-akun kita tuh kayak gimana gitu. Mungkin dilihat dari kayak profilnya juga kali ya. Ini kayak ini account tuh biasa ngebahas apa gitu kan. Kalau misalnya dia bahasnya film horor, terus tiba-tiba dia di hire untuk promo film romance kan kayaknya agak kurang dilihat juga kali ya. Banyak pertimbangannya ya dari pihak brand. Mungkin sih itu sih yang ada di pendapat gue kayaknya. Berarti kalau lu nentuin rate itu berpengaruh dari nilai followers atau nilai engagement kalau dari lu biasanya nentuin? Nah, sebenarnya kalau agak sensitif ya. Lu masih mending pertanyaan halus loh. Tadi Cila spill rate-nya gitu. Wah, mampus. Apa ya? Gue tuh Ini udah halus loh, Bian. dibatuk dulu deh. Iya, boleh. Minum dulu, Pak. Silakan, Pak. Indikatornya tuh gue juga bingung sih ya. Enggak, kita indikator ngomongin untuk- angkanya berapa, Vian. Maksudnya apa ya? Kan ada beberapa orang setiap sekian followersnya naik, sah-sah aja dong, ya kan bertumbuh dong. Nah, kalau lu nilai dari rate lu itu ditentukan dari apa kalau lu nentuinnya? Apa dari KPI kah? Atau dari yang Google itu kan ada juga. Komisi Penyiaran Indonesia. Bukan. Enggak, apa tuh sebutannya KPI? KPI. KPI. Iya, Nah, KPI tuh gitu lah KPI ya. gue ngomongin. Iya, sama aja. Medok banget ya. Iya, kalau gue sebenarnya ya dari angka followers juga, dari engagementnya juga, terus kayak dari cara kita ngebikin konten juga sih. Sepedenya lu aja sih mau pasang Sepedenya aja berapa. berarti ya. Lu yakin dengan angka lu segitu, lu mau, lu enggak gitu ya? Iya. Tapi jadi lu nggak ada patokan, maksud gue, maksudnya kalau dilihat dari KPI-nya itu sekian dengan followers itu patokannya itu range-nya lu nggak ngambil dari situ. Enggak. Wow, berani juga ya Anda. Kalau engagement tinggi sih berani-berani aja ya. Enggak juga sih. Jadi kayak gue tuh sebenarnya emang gue tuh tipe yang cuek, kayak yang bodo amatan gitu loh, kayak ayo lu pasang segini aja deh. Gitu ya. Jadi nggak Iya. ada patokan ya. Kayak ngonten pun gue kayak ya udahlah suka-suka gue gitu. Jadi kayak biar nggak ada beban aja sih. Iya benar-benar. Jadi have fun aja udah ya. Apa yang lu senang-senangin di situ ya lu bikin aja gitu ya. Iya benar banget. Wah berarti udah gede banget nih berarti ya. Kita Aduh, mau aduh, spill aduh. nggak ya? Aduh, aku masih newbie nih. Newbie banget. Makanya kalau ditanya sama teman-teman kreator ya, spill dong rate lu gimana? Sensitif ya, Bo. Cuman maksud gua kisarannya ya nggak beda jauh lah kalau misalnya dari KPI-nya itu. Kalau gue sih ngambilnya dari situ karena brand pasti patokannya dari situ kan. Gue berpikir dari sisi brand aja sih. Sekalipun gue confident dengan engagement gue ya, tapi brand itu pasti akan nilai layak nggak ya dengan kita bayar dari range segini sampai segini dengan konten lu seperti ini. Nah jadi kalau gue sih pribadi apa ya, belum seberani kalian sih maksud gue, karena gue berpikirnya masih ya kalau ada yang masih nawar hayo gitu. Kalau gue mah, kalau lu nawar bisa nggak, Vian? Boleh DM saya di Instagram Alvin Sudibyo Oh untuk mendapatkan jawabannya. iya.
Kalau gue jatuh lebih fleksibel aja sih. Fleksibel ya. Karena ada juga kan kayak PH yang masih kecil kayak gitu. Gue juga berpikir dari sisi mereka juga kan. Maksudnya dengan budget promosi sekian gitu mau nggak ya gitu. Kalau gue karena gue mikirnya gini, konten dia aja yang gratis gue sikat gitu loh. Kalau apalagi orang nawar, orang nego pasti gue oke lah fleksibel kalau gue ya. Tapi ternyata itu berjalan. Karena gue pengen kasih lihat cara kerja gue dulu nih. Ketika dibilang deadline-nya sekian, 2 hari sebelumnya gue udah bikin. Jadi cara kerja dulu yang gue kasih ke mereka. Ketika lu udah puas, lu pasti pakai gue lagi. Nah di situ baru gue naikin. Oke. Oh strategi gue gitu. Gak apa-apa. Itu PH. Nice info ya. Info ya. Ya itu berjalan Pian. Jadi pelan-pelan gue naik dari yang kecil banget. Gue tau gak lu di rate 100.000 followers aja gue masih kasih rate itu 350.000 sampai 500.000. Rate Kayak sama kok gue juga segitu. Oh enggak, gue malah rate segitu tuh pas followers gue 20.000. Wow, jauh kan? Jauh banget hitungannya. Jadi gue strategi gue bedain. Jadi pas awal gue nggak kasih mahal. Gue kasih sekian, menurut di kantong finance lu aman, pakai gue dengan segini, baru ntar ketika dia puas dengan cara kerja gue, baru gue naikin. Yaudah kak, aku sekarang semuanya udah hit sekian ya, gini-gini. Aman nggak kak? Speak deh, punten-punten kayak gitu ya kan? Ya udah ternyata itu berjalan. Tapi lu strateginya punya sendiri dong untuk nentuin rate kayak gitu. Kayak tadi sih gue kayak ya bisa dibilang kalau misalnya ngasal banget enggak juga. Maksudnya kayak lihat dari engagement gue, followers, terus cara kita ngebikin konten sih itu. Iya. Berarti lu confident dengan apa yang lu kerjain lah ya, dan ketika lu pede yang dengan hasil yang lu dapat dari konten yang lu bikin, dia juga confident juga ngasih rate ke mereka dengan harga sekian gitu ya. Nah, ngomong-ngomong konten kreator film nih, ada nggak yang jadi panutan lu? Nih gue suka nih sama dia nih. Yang jadi panutan gue, kalau cowok, oh 2 nih, ada cewek juga, oke. kalau cowok mungkin Gandhi Fernando, kalau cewek ini Priscilla Raintung ya. Sama dong kita, sama. Kalau cowoknya waktu itu gue awal-awal Alex, karena kan gue pertama kali lihat dia. Oke, boboho lokal. Bobo lokal, asik nih, ya kan? Emang gaya dia sendiri kan rada-rada terserah dia, dan itu kan karakter dia gitu. Jadi itu ya Gandhi Fernando. Tapi gue nggak pernah ketemu lo sama Mas Gandhi. Masa sih? Belum pernah. Pasti pernah. Mungkin nggak aja kali. Mungkin pernah di satu event tapi kayak nggak pernah tatap muka gitu ya. Nggak pernah juga. Kayak pas-pasan dari jauh gitu kayak. Nggak pernah. Ngeliat nih. Kan kita kan kalau dari bioskop kan sebesar-besar bioskop pasti notice dong kalau ketemu. Gue nggak pernah ketemu. Ya semoga ketemu lah, karena dia kan lumayan senior juga. Senior ya kan? Iya. Senior nggak sih? Di perfilman juga nggak sih dia? Yes. Ya kan? Nah gitu. Nah, Pian, boleh diminum nggak apa-apa Pian? Kalau aus silakan. Nanti ya, saya butuh yang dingin di tangan. Nah, jadi lu ngebangun 1,2 juta itu selama 2 tahun, kalau menurut gue sih itu lumayan cukup cepat ya. Karena gue aja setahun baru 300, berarti gue kalau 1,2 harus nunggu waktu tambah 3 tahun lagi kali ya. Enggak lah, pasti bisa cepat juga kok. Pasti cepat. Lu ada tips nggak sih buat kita nih masih kreator di bawah, ya masih di bawah 100k atau di bawah, ya masih kecil? Jadi kayak udah, kalau minta tips ke gue kayak salah deh. Boleh dong, lu kan bisa sharing apa yang berjalan di lu, mungkin berjalan di kita nantinya. Sebenarnya sih, pertama tuh lo emang harus ngelakuin apa yang lo suka. Kalau lo suka, lo cinta, pasti lo ngejalaninnya ikhlas gitu kan. Dan semua yang lo kerjain tuh pasti bisa maksimal. Itu aja sih. Berarti pertama, do what you love. Iya benar. Kayak lo harus suka dulu, terus yang kedua harusnya konsisten ya. Itu susahnya, say. Ketiga apa ya? Harus Tapi kayaknya itu doang nggak cukup deh, karena setiap orang udah konsisten kok nggak naik-naik. Nah ini dia, jadi kayak lo harus melek juga sama apa yang lagi trending saat ini. Kayak kalau bisa lo coba ikutin. Kalau misalnya emang lo suka ya bagus, tapi kalau misalnya lo nggak suka kayak gue kan biasanya walaupun trending gue nggak suka, gue nggak posting sih, masih ada idealisnya. Oh iya, berarti emang lu posting yang ada di beranda lu itu semua apa yang lu suka dan lu tonton? Yes. Kalau gue gue apa aja sih gue yang gue tonton, gue ini, tapi belum tentu gue suka ya gue upload. Yang ada konten saya. Karena makanya lu 3 hari sekali itu ya, karena lu memang benar-benar milih konten yang lu up di beranda lu itu. Iya benar, gue milih banget. Itu buat ngejaga performa akun lu atau memang idealis lu aja? Idealis gue aja. Bukan karena lu menjaga performa, gue memang gue upload apa yang gue suka aja gitu nggak? Kalau misalnya gue ngejaga performa, pasti gue bakal ngebahas semuanya kan. Semua genre gue bahas. Kalau ngebahas performa. Makanya gue bilang tadi kayak gue cuma ngebahas yang gue suka doang.
kalau misalnya lo perhatiin di account gue tuh jarang banget gue ngeposting atau ngomongin film-film yang film-film action. Oh ya? Wah, Lo perhatiin ya, scroll sampai bawah aja, pasti gue tuh jarang banget ngebahas film-film action karena gue nggak terlalu suka. Iya. Horor sih banyak juga ya lu ya. Horor bener-bener. Kalau gue malah action juga. Gue malah senang action. Emang lu sukanya apa genrenya? Fantasy, supernatural gue suka, romance juga gue suka. Asalkan nggak murni action, nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau itu action tapi ada unsur fantasinya, boleh gue tonton. Wow. Seleranya beda-beda ya? Beda-beda. Bener-bener. Lo lihat dong profile picture gue kan ada kupingnya kan? Oh iya. Oh iya bener. Kupingnya lancip gitu kan? Berarti itu udah mencerminkan ya? Iya, itu tuh udah kayak Menggambarkan. orang tuh harusnya ketika ngeliat ini tuh kayak elf gitu kan? Iya bener. Elf, peri-peri hutan. Iya, bener. Disebutnya. Itu Yes. kayak nggambarin gue suka film fantasy sih sebenarnya. Oh gitu, bener-bener. Iya gue juga, kok Alfian mau ini ya pakai kuping kayak gitu. Berarti memang menggambarkan lu suka fantasi. Iya. Gitu, sip. Seru juga ya. Nah Alfian, jadi sebenarnya gue banyak yang mau korek-korek dari lu ya. Apalagi kan lu udah cukup senior nih, apalagi lu YouTube. Aduh, Nah, YouTube sama TikTok duluan mana lu jalanin dulu? TikTok. Nah lu YouTube kok bisa cepet gitu sih? Sampai berapa sekarang hit? 300.000 ya? 300 ribuan. Ya maksudnya angkanya berapa gitu pastinya? Gue ingatnya 301 mungkin. Dan lu stop itu udah berapa lama? Akhirnya udah mulai nggak bikin lagi? 1 bulanan kayak 1 bulan atau 2 bulan terakhir sih. Sebenarnya kalau YouTube tuh gue kayak ikut-ikut temen aja sih. Kayak orang-orang pada bikin Ikut-ikutannya 300 ribu followers ya, subscribers ya. Itu kayak Itu Itu juga- ikut-ikutan aja loh, gimana kalau diseriusin? itu juga kayak gak nyangka juga sih. Iya kan? Kayak algoritmanya salah kali ya. Ke gue. Nggak mungkin memang pas apa yang dibutuhkan penontonnya itu akhirnya penontonnya juga suka. Akhirnya ngegulung sendiri. Mungkin. Sayang tuh lu harus bisa dibangkitkan lagi. Gue Iya nih nih, masih aduh. 3.000 subscriber nih baru 3.000. Cancer ini ya kalian yang cancer pasti bisa relate lah ya. Oh gitu ya. Kayak mood swing banget nih moodnya, susah Masih. ditebak. Susah ngendaliin moodnya. Iya. Tapi emang gue sebenarnya gue udah bilang tadi sebelumnya sama Cila. Sebenarnya gue banyak nyerap apa namanya contoh-contoh dari kreator-kreator film. Kayak misalnya ada sesuatu yang gue serap dari Alfian, dari Cila, dari Alex, dari banyak lah teman-teman kreator lain. Akhirnya gue meramu sendiri. Ternyata ramuan gue itu belum tentu berhasil juga sih. Nggak berhasil. Ternyata memang yang terpenting adalah apa yang penonton suka sih. Kalau lu lebih penonton lu suka, apa lu yang suka duluan dengan film itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kayak gue ngebahas yang gue suka juga. Dengan itu kan gue bisa nemuin penonton-penonton yang seleranya sama kayak gue. Terus kalau misalnya ada yang trending, berarti kan itu yang banyak dibicarain orang kan. Itu yang banyak mereka suka. Kadang gue bahas juga kalau kebetulan gue suka. Oh gitu. Tapi lu tetap mengutamakan apa yang penonton lu suka nggak? Enggak. Tetap apa yang lu suka dulu? Iya, apa yang gue suka dulu. Gitu. Tapi lu udah mulai kebaca nggak ketika ini nggak berjalan nih? Apa sih biasanya konten lu yang nggak berjalan? Apa ya? Semuanya berjalan. Lupa lu tuh, dia nggak tahu apa yang nggak berjalan. Nanti semua berjalan. Gue tuh pernah bahas satu film. Itu kalau nggak salah dari Marvel ya. Marvel? Dan itu nggak naik sih di akun gue. Sama sekali. Oh emang mungkin penonton lu nggak suka yang gitu kali? Mungkin ya. Nggak suka yang CGI yang terlalu berlebihan gitu? Enggak, kali? kayaknya di followers gue tuh jarang ada fans Marvel gitu sih kayaknya. Karena yang lu sodorin fantasi mulu. Iya bener, tapi kan Marvel juga kan rata-rata fantasi kan. Iya Mungkin sih, yang superhero fantasinya Marvel bukan- tuh jarang sih di akun gue. Gitu ya. Setiap akun berbeda ya. Soalnya kalau gue kan gue suka Korea ya. Karena gue jarang mempromosikan Korea, jadinya penonton gue nggak suka Korea. Mas gue suka nih bagus nih film. Oke. Gitu. Tapi memang balik lagi apa yang kita sodorin jadi kebentuk penonton itu sendiri. Ya nggak sih? Iya bener. Nah juga. penonton lu fantasi karena yang lu sodorin banyak kan fantasi. Fantasi. Nah tapi banyak job yang kalau fantasi itu banyak nggak kalau Disney ya palingnya? Justru kalau sekarang malah lebih baiknya horor ya. Horor ya. Kalau pas awal-awal, ya Disney ada beberapa. Tapi kalau ada job nih, lu nggak suka filmnya, tapi ada cuannya, lu tetap ambil. Lu nggak suka filmnya? Enggak gue ambil. Serius? Pernah soalnya. Iya, Indonesia luar. Luar kayak nggak mungkin. Film luar negeri. Luar negeri. Lu nggak suka nih film, ini apaan sih nih gitu. Tapi lu tetap nggak ambil. Nggak ambil gue. Wow. Boleh disebut gak sih filmnya? Nggak usah disebut lah ya. Film luar nggak apa-apa sih. Itu kayak Extraction. Bukan kayak, saya emang judulnya Extraction 2. Extraction 2. Siapa sih pemainnya? Ya gue nggak tahu dia. Chris Hemsworth ya? Oh iya, itu kan, emang itu kan yang kedua ini kan yang terakhir
Heboh kan itu kan bagus. Yang pertama, selera sih balik lagi ya. Oh, Extraction 2 ya. Kemarin kan di Senayan City rame tuh itunya. Gue dapat tuh kemarin yang itu buat reviewnya doang sih. Lu nggak ambil tuh? Enggak. Tapi lu satu sisi lu butuh cuan. Butuh sih, tapi Butuh sih. Kok nadanya lemah gitu sih? untuk yang film itu kayak, aduh gue nggak suka di filmnya, jadi kayak nggak gue ambil. Jadi lu nggak mau memaksain apa yang lu nggak suka ya? Wow, idealis juga Anda. Tapi lu berani ya untuk ambil keputusan. Cara nolaknya lu gimana? Gue langsung bilang sih biasanya ke klien kayak, Kak, ini filmnya aku bukan genre film yang aku suka. Jadi kayak aku nggak bisa. Bahasanya gitu lu bilang? Iya. Karena percuma juga kalau misalnya gue paksain nonton terus view-nya jelek gitu ya, malah view-nya jelek dan cara nge-review gue juga kayak nggak kelihatan. Iya emang gue nggak suka gitu, kayak mau nggak mau gitu ya, niat nggak niat gitu ya. Niat nggak niat, takutnya ntar outputnya jadi jelek juga kan. Jadi itu yang lu jaga juga. Mending gue nggak usah ambil deh. Tapi nih 10 juta Pian 1 menit aja. Kalau 20 detik 10 juta nggak apa-apa deh gue ambil. aduh. Soalnya gue nggak bisa menempatkan idealis gue di industri ini ya. Namanya industri perfilman ini kita kayaknya nggak bisa deh. Kalau gue pribadi menekan idealis gue dengan ya gue lebih fleksibel aja sih, baik dari segi film, red ataupun cast gitu. Karena mungkin gue nggak suka nih sama cast ini, anjir apaan sih film gitu. Tapi karena memang mungkin gue dipaksa untuk harus profesional, ya gue harus profesional. Emang ada cast yang lo nggak suka? Maksudnya bukan ini ya, bukan interview ya, tapi film. Misalnya film, gue gak suka nih filmnya apa sih, alay gitu kan. Gue gak demen lu. Nah, gue gak mau tuh. Tapi ya mau gak mau gue harus dong, namanya gue juga kerja. Ibaratnya lu jadi pegawai kantoran, lu suruh bos lu, mau gak mau kan harus kerjain dong. Itu bagian dari pekerjaan aja, jadi gue ambil seperti itu. Oke, berarti lu semuanya dilibas ya? Semua gue sikat. Oke. Itu cuan. Tapi gue lebih fleksibel, tapi fleksibelnya nggak terlalu murahan juga sih. Maksud gue juga harus menempatkan diri gue. Ini gampang banget sih gitu, nggak. Jadi ketika oke, kita coba segini ya Kak, nanti next kita kerja sama berikutnya kita pakai rate yang segini ya. Jadi gue lebih ke situ aja sih. Fleksibelnya lebih ke situ. Kalau nurunin langsung jomplang, takutnya malah terkesan murah juga kan. Murahan malah ibaratnya. Tapi tetap gue kasih ada ini ya, maksudnya kerjasama oke di awal, tapi kedua kita nanti pakai rate yang segini gitu. Tapi itu nggak berlaku di Alfian dong, karena Alfian punya rate-nya sendiri, standar dia sendiri. Tapi menurut gue tuh sah-sah aja sih, karena lu yang tahu cara budaya kerja lu kayak gimana, ya kan? Lu udah kasih effort seberapa banyak ke film itu, karena kan kita kelihatan orang, menurut orang enak gak sih jadi kreator film? Menurut lu enak gak? Kalau menurut gue sih enak banget ya. Enak banget. Enak banget ya. Ada dukanya nggak? Sebelum masuk kita ke dukanya, ada nggak dukanya? Dukanya tuh paling kalau misalnya engagementnya kita nggak naik gitu kan. Itu pasti kayak sedihnya di situ ya? Iya. Dan kita tuh jadi overthink gitu loh. Kayak hampir tiap menit itu kita refresh gitu. Itu kan jadi kayak ternyata bukan gue doang ya. Sebenarnya itu jadi kayak mental. Naik 1000 aja gitu ya. Itu jadi kayak mental illness juga gak sih? Bener, jadi kayak nggak bersenang-senang lagi jadinya. Kayak gue kadang suka mikir kayak, aduh apa gue sakit jiwa ya? Maksud gue kayak, masa tiap kali abis posting kayak tiap menit tuh gue kayak refresh. Udah naik belum ya? Itu kan jadi kayak overthink gak sih? Iya, makanya gue awal-awal sih kayak gitu ya, karena udah sempet cepet gampang naiknya, ketika udah drop, nah di situ kan baru tantangannya kan, dukanya kok ini nggak jalan. Gue sampai sekarang kok. Sama jalan. Sampai sekarang masih suka nge-refresh gitu, kadang kayak kalau misalnya kita ada ngebahas satu film atau ada event yang sama nih, gue suka kepoin creator lain. Gitu ya? Enggak, gue suka ngeliat kepoin creator lain kayak si Cila udah naik belum ya? Si Ade udah naik belum ya? Stefano udah naik belum ya? mereka juga ya? Iya, kok mereka udah naik tapi gue belum nih, gimana? Itu panik sih. Iya, benar juga sih. Karena kalau gue nih ya, kalau bukan yang khusus berbayar atau nggak berbayar nih, patokan gue sebenarnya lebih ke bukan view. Karena sebenarnya yang dinilai brand itu bukan cuma view. Komen juga ya? Maksudnya bukan dari segi angka view dan komen ternyata. Ada hal-hal yang mereka lihat yang kita nggak lihat. Apa tuh? Nah itu dia tadi gue bilang, budaya kerja itu penting. Kan lu pernah nonton nggak yang TikTok? Gue juga pernah tuh lihat Cila pernah komen di akun dia yang dia jadi call spesialis. Tau nggak lu? Ya kan?
punten gitu-gitu sambil ngomong ke laptop, kak gini-gini. Lu tau gak namanya siapa sih Cil itu? Aku nggak Lupa ya, pernah seliweran dan gue pernah nggak pernah komen sih gue, cuman gue pernah Cil ada komen nih, mungkin relate juga kali sama ke konten kreator kita juga nih. Jadi tuh kalau gue lihat dari secara keseluruhan gambaran yang dia kasih ke penontonnya itu bukan itu doang sebenarnya, ada hal penting kayak tadi budaya kerja itu penting kalau buat brand. Oke, attitude dan etos kerja ya. Etos kerja itu ternyata baru gue rasain yang mereka, karena ketika misalnya Stefani upload misalnya tanggal 13 ya, tanggal sekian kita udah upload, udah selesai lah pokoknya, mereka udah nggak ngebrul kita lagi gitu, udah ini belum, storyline-nya udah belum, jadi kita ngasih apa yang mereka mau dulu gitu. Ketika dia udah mau, hasil view itu kan di luar dari kendali kita ya, maksudnya kita nggak bisa nentuin, oh ini bakal jalan, kita nggak tahu, bener. Kita nggak jadi suhu juga kan, bisa nebak ini jalan apa enggak. Mungkin ada film-film tertentu lah, tapi namanya film yang lagi endorse gitu kan kita nggak tahu ya. Nah ternyata ada hal yang lebih krusial dari cuma sebatas view. Nah mulai dari situ gue udah nggak worry lagi tentang view, walaupun sebenarnya pengen sih FYP juga, tapi kalau ada pekerjaan di situ ternyata ada hal yang lebih penting selain dari view. Nah saya buat penonton juga. Mungkin mereka yang baru-baru mulai, ya gue upload cuma nonton 200, stuck 200, ya kan ada yang kayak gitu ya, 200, tenang akan ada masanya lu akan naik kok ketika lu konsisten terus, dan tetap konsisten apa yang lu kerjain. Bener sih kalau itu. Bener kan? Nah kalau lu buat teman-teman nih, ada nggak tips-tips buat mereka yang baru mulai kayak gitu? Kalau misalnya yang technical, mungkin kayak lo harus lihat beberapa creator juga, kayak cara mereka public speakingnya, editingnya, terus script writingnya mungkin dari apa yang lo perhatikan tuh bisa kayak ambil beberapa yang mungkin menurut lo tuh cocok untuk ditanamin ke diri lo sendiri sih. Bukan sepenuhnya nyontek ya, itu kan lebih ke adaptasi dan modifikasi itu sih. Di samping emang lo harus bikin apa yang lo suka juga, gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya lo ngelihat kreator-kreator lain, kayak lo bisa nilai sendiri kayak lo sebagai penonton, kreator ini tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Nah kekurangannya itu lo koreksi sendiri supaya konten lo tuh lebih bagus dari dia gitu. Modif bagi kita iya. Dia. Dan lu terapin itu juga sampai sekarang? Iya. Apa memang udah punya jati diri lu sendiri, karakter lu sendiri? Punya karakter sendiri, plus gue ngeliat-liat konten kreator lain juga sih. Tetap ya, sambil belajar juga kita serap gitu ya? Itu... tadi sebelum masuk ke closing tadi dukanya itu salah satunya engagement ya. Ada lagi nggak duka yang lain? Udah sih itu aja ya. Itu aja ya. Wow. Seperti Anda bersenang-senang sekali ya. Iya. Iya. Nggak ada beban ya. Soalnya lu udah berhenti kerja atau memang masih kerja? Gue udah berhenti kerja. Sejak? Juni tahun lalu mungkin. Kalau nggak salah ingat ya. Oh udah setahun lebih ya? Udah mau setahun ya. Sekarang udah. Udah setahun malah. Sekarang udah Agustus. Udah setahun lebih ya. Dan lu tetap konsisten jadi kreator film nih? Sejauh ini sih gue masih nyaman ya. Masih nyaman dan sudah menopang kehidupan lu dong. So far bisa lebih dari salary gue yang sebelumnya. Jadi standar tuh patokannya itu. Wow, keren. Jadi buat teman-teman jangan langsung resign dulu ya Alfian ya. Justru itu gue. Oh iya benar sih, jangan langsung resign dulu sebelum lo. Gila kali lu napang hidup lu dari mana? Sampai benar-benar lu settle di situ, bisa cover kayak mungkin beberapa bulan udah aman dan mungkin kedepannya bisa saving, malah baru akhirnya lu bisa ninggalin pekerjaan utama lu. Yes, betul. Ya Mas Singgi, jadi seperti itu Mas Singgi. Kalau Mas Singgi pengen jadi content creator, saya dukung. Ya, tapi jangan langsung resign ya Mas ya. Kita settle dulu. Nah, itu aja nih tipsnya buat teman-teman yang baru memulai, itu aja Fian. Itu aja sih kayaknya. Itu aja ya. Berarti goal lu jangka panjangnya nanti ke depannya apa nih? Goals gue jangka panjang tuh sebenarnya kayak gue tuh pengen jadi host gitu. Oh ya? Kayak bagus lah. Bisa masuk ke industri TV. Yes. Karena kan dulu kan gue sempat siaran juga kan. Oh iya. Kayak 1 tahun 7 bulan atau 8 bulan gitu waktu gue kuliah. Yang radio itu? Dan itu tuh di radionya bener-bener radio beneran, bukan di radio kampus. Yang FM-nya jelas gitu ya? FM-nya jelas. Iya dong. Kan kalau FM kampus kan nggak ini ya, agak susah nyarinya ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya radio kampus kan paling radius, kayak kan? Cuma bisa didengar di kampus. Radius. Iya kayak kampus A, kampus B, kampus C di kampus kita doang. Radius sekitar situ doang kan antara. Kalau FM yang beneran kan global ya, Say. Yes. Dan 1 tahun lebih lu di situ, lu pengen sekarang beranjak ke dunia host.
Iya, gue pengen banget sih kayak Sunday gitu, kayak Indra Herlambang. Nah, belum ada tuh, jarang tuh yang cowok. Iya, itu panutan gue sih. Iya, bisa kemana aja di Korea hidup ya dia ya. Mm. Sip. Ya, gue doain lah semoga semakin cepat berkembang lagi. Amin. Akun TikTok lu, YouTube-nya semoga bisa dihidupin lagi ya, Pian. Amin. Dan gue juga doain semoga lu juga bisa jadi host kayak Indra Herlambang. Aduh, amin banget ini doainnya guys. Dan gue mungkin yang ceweknya kali boleh nggak kita ditandemin? Boleh banget. Enggak, kayaknya Alfian susah deh. Gak apa-apa, justru tandem tuh lebih seru loh, kan harganya bisa paketan. Gitu ya, Vindes kali ah. Oke deh, thank you Alfian buat waktunya hari ini, lu jauh-jauh Thank you. datang dari Cilandak meluangkan waktu di sini berbagi buat teman-teman. Dan semoga apa yang lu cita-citakan lah, goal lu tahun ini bisa tercapai, apapun itu, gue doain Amin. semoga berhasil. Oke, gue cabut dulu, gue Stefani Mora. Gue Alfian Sudibyo. Sampai ketemu di narasumber-narasumber yang lain. Bye. Bye.